Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Thumma ila arwahi al-imam al-muhajir ila Allah ila Rasul Ahmad bin Isa wa usuli furuhim. Wa thumma bil khusus ila arwahi sahib al-muallif al-kitab Risalah Adab Suluk al-Murid Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Nawina biqiraati risalah adab sulukul murid kama ma nawaihi wa mithal ma nawa abauna wa jadaduna wa masyayikhuna wa aslafuna salihun biqiraati wa nafa'na bihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala dhatil Muhammadiyah wal al wa ghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan waktu di alam dunia ini, dan kita masih Allah berikan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya dari Allah, berupa kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah muliakan, yaitu antara subuh dengan syuruk, untuk kita membahas bagaimana caranya kita bisa untuk memperbaiki adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah wujudkan beliau di atas muka bumi ini sebagai penuntun, sebagai penunjuk jalan bagi kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam itu juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita termasuk di dalam orang-orang yang teguh di dalam peneladanan untuk meraih keridhaan Allah tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana hendaknya seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga waktunya dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam artian beberapa hal. Yang pertama adalah zikir dengan lisannya. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan hatinya, dengan menghadirkan kesadaran untuk menghidupkan hatinya, untuk merawat hatinya dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hati adalah tempat dari pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat apakah dia bersurban atau tidak, dia punya berjubah atau tidak, punya jenggot atau enggak, dahinya hitam atau enggak, celananya pendek atau panjang, enggak dilihat sama Allah. Yang dilihat adalah bagaimana keadaan hati kita. Maka zikir adalah salah satu upaya paling kuat untuk membersihkan hati kita, merawat hati kita sehingga dia pantas untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncak dari segala zikir adalah kalimat la ilaha illallah.
tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga diingatkan bagi kita untuk banyak-banyak bertafakur, untuk banyak-banyak selain mengingat Allah. Tafakur adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertafakur dikatakan ada 3 bagian. Bertafakur dengan keajaiban kekuasaan kerajaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya yang didapatkan dari bertafakur, dari berzikir dengan cara ini adalah buahnya adalah ma'rifat tentang Allah, pengenalan tentang Allah. Dilihat pepohonan kok bisa tumbuh, kok duren itu dalamnya manis ya, tapi luarnya bisa sampai segitu banyak durinya. Bagaimana langit itu bisa berdiri tanpa tiang, bagaimana matahari, bulan, bumi ini bisa bergerak satu sama lain di dalam lintasannya masing-masing. Ketika kita memikirkan tentang hal-hal tersebut, maka kita akan mengenal bahwa segala sesuatu itu ada yang mengatur dalam aturan yang maha sempurna. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, sang pengatur. Kemudian juga bertafakur dengan ciptaan dan nikmat yang sudah Allah berikan. Allah kasih kita mata, kita nggak pernah minta. Allah kasih kita kesehatan, kita nggak pernah minta. Allah berikan segala macam yang ada di dalam tubuh kita maupun yang di luar dari tubuh kita, tidak pernah kita minta, tapi Allah kasihkan secara cuma-cuma. Maka hasil dari bertafakur itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nggak cinta? Kita diberikan oleh yang kita sendiri belum kenal saat itu. Kita diberikan sesuatu yang sangat berharga yang menjadi modal hidup kita, maka bagaimana kita nggak cinta sama sang pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bertafakur akan dunia dan akhirat serta keadaan makhluk pada keduanya. Ya, ada yang senang, ada yang susah. Ada yang mendapatkan kenikmatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang bermaksiat, mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur tentang keadaan dunia dan akhirat. Bagaimana kita ingin mendapatkan hasil akhirat kita, maka di dunia kita harus berupaya sedemikian. Kalau kita mau bagus di akhirat, di dunia usahain yang bagus. Usaha yang bagus di dunia bukan cuma sekedar sholatnya bagus, bukan cuma sekedar puasanya bagus, bukan cuma sekedar hajinya, sedekahnya, ya itu semua bagus. Tapi agama itu lebih daripada itu. Ya. Mengganjal perut seorang muslim, makhluk-makhluk Allah, nggak mesti muslim, mengganjal perut mereka itu dari rasa lapar, itu juga bagian dari ibadah. Upaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyum kita kepada orang lain yang mahram, tapi ya jangan pilih-pilih, tersenyumnya sama perempuannya aja, nggak boleh ya. Senyum kita kepada saudara kita itu juga bagian daripada ibadah. Kita berperilaku baik sama mereka itu juga bagian daripada ibadah. Kalau kita mau akhirat kita baik, di dunia kita harus memikirkan bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang-orang lain. Dan manfaatnya adalah kalau kita banyak berpikir tentang dunia dan akhirat, manfaatnya adalah keberpalingan kita dari tipu daya dunia untuk menuju kepada akhirat. Gak usah pusing sama nyari harta sebanyak-banyaknya di dunia. Pengen kaya-kayaan, pengen tinggi-tinggian pangkat, pengen dikenal oleh orang lain. Jangan. Buat apaan? Semua itu gak ada manfaatnya buat akhirat. Kita punya banyak duit, kita mati nggak dibawa itu duit. Kita punya banyak kendaraan, kita mati nggak dibawa itu kendaraan. Begitu juga rumah, begitu juga pangkat dan lain sebagainya. Dan beliau menjelaskan, Habib Abdullah Haddad menjelaskan hal-hal tersebut telah dijelaskan
sebagian jalan dari bertafakur dan hasil yang akan didapatkan di dalam kitabnya yang lain, yaitu Risalatul Mu'awwanah. Maka pelajari bagi siapa yang ingin mempelajari. Ini saya mau kasih statement bagus, bukan statementnya yang bagus, tapi keadaannya menarik. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sang pengarang kitab. Itu usia 4 tahunnya dia kena cacar, panas tinggi sehingga beliau mengalami kebutaan. Buta, mata fisiknya buta. Tapi lihat ya, bagaimana beliau menuliskan ini semua. Bukan dia mungkin yang menuliskan, tapi mungkin murid-muridnya yang menuliskan. Tapi lihat bagaimana kecerdasan beliau. Ini dituliskan secara runtut di dalam satu kitab. Ini kitab namanya Adab Sulukil Murid. Tapi dia tahu di mana dia sudah mengingat, menuliskan, meminta untuk menuliskan di kitab Risalatul Mu'awwanah. Ini cakep gitu. Ini kalau mau cari bagian tentang bertafakur, ada di kitabnya yang lain yang dia tulis, Risalatul Mu'awwanah. Itu artinya ingatan beliau, kecerdasan beliau ini luar biasa ya. Maka kita lanjutkan. Faslun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan 'anil ta'ati wa tathaqulan 'anil khairat faqudha ilaiha bizimamir raja. Jika engkau wahai murid, wahai orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan rasa malas dalam berbuat amal taat. Malas untuk beramal taat. Salat malas, puasa malas, sedekah malas, senyum aja malas. Malas berbuat amal taat atau merasa berat dalam melakukan amal-amal baik. Ya, maka tariklah dirimu dengan kendali haram, ar-raja, dengan kendali harapan. Ingat-ingat, ini kita kalau melakukan amal taat, kita melakukan amal baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi kita hal-hal yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ada harapan. Tarik diri kita dengan ingat-ingat janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harapan bagi kita. Kalau kita banyak dosa, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita banyak dosa, dengan kita melakukan amal taat, dihapus dosa-dosa itu, diangkat derajat kita. Bahkan yang paling baik adalah diganti keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita mau bertaubat dari maksiat, melaksanakan amal taat, berbuat hal-hal yang baik. Tarik dirimu dengan kendali ketaatan, dengan kendali harapan, yaitu yang pertama dengan cara mengingat kebaikan yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beramal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, dalam hal ini maksudnya adalah agama Allah. Jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bantu dalam dakwahnya, bantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang baik, yang surkum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kalian. Kemudian di ayat yang lain, wa man ya'malu su'an aw yadhlimu nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa orang yang berbuat jahat dan menganiaya dirinya, kemudian dia meminta ampun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapatkan Allah itu, Tuhannya itu, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak ayat-ayat yang
berbicara tentang apa-apa yang dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang beramal taat. Dibaca Al-Qur'an, hadiri majelis-majelis taklim. Jangan kosong sama sekali. Dalam satu pekan itu masa nggak ada luang waktunya untuk belajar sama sekali tentang ilmu agama, tentang pemahaman-pemahaman, bagaimana cara pandang terhadap kehidupan ini dari sisi agama. Boleh banyak sebetulnya dari cabang keilmuan Islam ini yang perlu untuk kita pelajari. Baca Quran bagus, huruf-huruf hijaiyah itu bukan maksudnya cara membaca, kemudian tahsin, tajwid bagus. Tapi juga jangan merasa cukup dengan itu. Tambahkan lagi. Yang paling penting juga buat kita itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan agama di dalam kehidupan. Cara berinteraksi sama orang seperti apa. Bagaimana kalau ada tetangga, hak-hak tetangga itu apa, hak-hak orang tua itu apa, hak suami, hak istri, hak anak-anak, hak teman seperjuangan dan lain sebagainya. Itu juga perlu untuk dipelajari. Mengingat kebaikan yang telah dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijanjikan kemenangan yang besar, kenikmatan yang kekal, kebahagiaan, keridhaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan ini nanti akan bertingkat-tingkat. Ini untuk orang-orang yang ingin mendekat, bersuluk mendekat kepada Allah. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat-ingat tentang harapan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal taat. Ya. Mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam surga yang luas. Kekekalan surga itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kekal hanya Allah. Surga dan neraka bisa berakhir. Tapi kekekalannya, keberadaan surga dan neraka bergantung bagaimana Allah. Ya, kekekalan di dalam surga yang luas, kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Ya. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping para kenikmatan-kenikmatan itu juga terdapat kedudukan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ada juga manusia yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah, mendapatkan kenikmatan sama seperti kita. Kita ini juga manusia. Kalau mereka bisa mendapatkan kedudukan, kemudian apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan kedudukan itu juga di sisi Allah? Penghalangnya adalah tinggal rasa mau kita apa enggak. Mau meluangkan waktu kita untuk bermujahadah seperti yang mereka lakukan, yang mendapat kedudukan di sisi Allah atau enggak. Ya. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafati aw iltifatan ila sayyiati faruddaha anha bisautil khauf. Jika kita merasakan pada diri kita ini condong pada pelanggaran, gampang banget berbuat maksiat kepada Allah, atau kalau ada kebaikan sulit bagi kita dan kita lebih mudah untuk berpaling menuju keburukan. Ini ada majelis, saya nonton bola aja deh. Kadang suka begitu, bertepatan dengan Indonesia lawan Brazil. Nggak mungkin tapi ya, kalau lawan Brazil ya. Mudah untuk berpaling menuju keburukan, diajak pergi misalnya melakukan satu hal yang buruk lah, itu lebih mudah bagi dia untuk melakukannya dibandingkan datang ke majelis-majelis ilmu. Maka
kembalikan diri kita dengan pecut cemas, yaitu dengan cara meningkatkan dan menasehati diri dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ancaman-ancamannya Allah? Berupa kehinaan, kemudian bencana yang akan menimpa dirinya, kebinasaan, malapetaka, terusir. Paling jeleknya bencana azab itu adalah terusirnya kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang hilang, uang yang hilang, jabatan yang hilang, nama yang buruk, semua nggak ada artinya dibandingkan dengan azab berupa berpalingnya Allah dari kita. Kata sebagian ulama ma'rifat, azab berupa Allah berpaling dari kita. Allah berpaling dari kita itu merupakan azab yang lebih pedih daripada azabnya api neraka. Bayangkan itu, neraka sepedih itu. Tapi kalau Allah berpaling dari kita, azab itu lebih pedih dari api neraka. Dan itu dirasakan sebelum lagi kita mati masuk neraka. Di bumi, di alam dunia ini kita sudah merasakan hal itu. Maka kalau kita mulai masuk kepada hal-hal yang buruk, cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang jelek, maka kembalikan diri kita. Timbulkan rasa takut. Dua hal ini, roja dan khauf, harap dan cemas, itu adalah dua hal yang harus kita pelihara di dalam diri kita. Ketika kita sulit untuk melakukan kebaikan, timbulkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji-janji Allah. Dan ketika kita mulai terlena, kemudian malas untuk berbuat amal taat, merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, maka kembalikan dia dengan pecut cemas. Bagaimana seorang Qarun, murid daripada Nabi Musa, itu yang dulunya beramal taat, kemudian silau dia dengan dunia, kemudian dia jatuh ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pula satu sahabat daripada Rasulullah SAW yang dulunya miskin, kemudian dia minta untuk didoakan oleh Rasulullah, kemudian akhirnya didoakan dan dia mendapatkan harta yang melimpah, dan hartanya itu kemudian melupakan dia, menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah cabut kenikmatan itu lagi dari dia. Hati-hati dari tergelincir di tempat tergelincirnya orang-orang yang sesat, yang meremehkan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita kalau bicara tentang surga dan neraka, ini seperti kita menganggap sesuatu yang jauh untuk terjadi. Kayaknya nggak mungkin kita masuk neraka. Kalau orang-orang yang diceritakan yang buruk di dalam Al-Quran, mungkin mereka masuk neraka. Tapi kita kayaknya kita nggak mungkin kita masuk neraka. Kadang-kadang kita ada nggak kepikiran, ini surga nih kayaknya main-main. Kita percaya dia ada. Tapi apakah kita masuk ke dalam surga? Kayaknya enggak juga. Giliran bicara soal neraka, kayak cuma cerita anak-anak aja. Hati-hati. Timbulkan keyakinan di dalam diri kita. Kalau sudah mulai ada keraguan-keraguan seperti itu, meremehkan hal-hal seperti itu tanda keimanan kita sedang turun. Ya. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj oleh Rasulullah SAW, itu keyakinan beliau dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain saat itu, yang mendengarkan penjelasan daripada Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ketika Abu Lahab berdiri berdekatan dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Lahab mengatakan,
kepada Sayyidina Abu Bakar, lihat teman ente Nabi Muhammad SAW. Itu dibilang gila. Masa ada orang berjalan mampu melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis dalam waktu yang singkat. Padahal orang yang udah biasa ke sana, tahu jalan tolnya aja, itu 3 bulan pulang pergi. Ini hanya dilakukan dalam sekejap. Saya ini nggak masuk akal. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan, kalau Muhammad SAW mengatakan hal yang lebih lagi daripada keistimewaannya itu, lebih lagi daripada itu, maka saya percaya, katanya Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan Rasulullah SAW. Abu Lahab itu juga di dalam hatinya bukan dia nggak percaya, dia percaya dengan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dia percaya, cuman yang menghalangi dia adalah ego kesukuannya. Ketika dia mendengar kisah daripada Rasulullah, beliau orang itu mengatakan, Abu Lahab itu mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Kemudian dia berpaling dari Rasulullah. Kemudian turun itu ayat, Nabi disuruh katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab. Bukan Rasulullah yang celaka, engkau. Tabbat yada abi lahab wa tab. Mendengar ayat itu turun, Abu Lahab itu sebetulnya mau balik. Yang bilang bukan saya, di dalam tafsir dibilang begitu. Saya nggak tahu isi hati orang. Dia mau balik, dia mau tebus perkataannya. Salah saya tadi. Saya udah ngomong salah. Mau saya tebus dengan diri saya, anak saya, harta saya, segala macam. Kebiasaan orang Arab dulu. Tapi kemudian turun ayat selanjutnya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada gunanya itu. Yang mau ente tebus dari perkataan ente yang salah tadi itu, yang rusak tadi itu, enggak ada gunanya, enggak bisa ente tebus. Itu stempel dari Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Lahab. Hati-hati dari tergelincirnya kita di tempat tergelincirnya orang-orang yang sesat. Jangan sampai gara-gara punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya nama di sisi masyarakat, kemudian hal itu membuat dia tergelincir, sombong. Hati-hati, karena itu adalah tempat tergelincirnya orang-orang yang sesat. Diceritakan kisah-kisah itu di dalam Al-Quran supaya kita bisa ngambil pelajaran dari budaya. Bukan cuma sekedar kita dengerin kisah seperti kita mendengar kisah kancil mencuri timun. Ya. Ini Al-Quran 2/3 bagian daripada Al-Quran. Lebih dari separuh ayat Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, yang protagonis maupun yang antagonis, yang baik maupun yang buruk, yang baik dari kalangan Nabi, dari kalangan Rasul, dari kalangan orang-orang soleh. Diceritakan oleh Allah untuk kita ambil pelajaran daripada. Diceritakan juga tentang masalah urusannya Namrud, urusannya Fir'aun, masalah Korun, masalah orang-orang yang buruk di sisi Allah, itu diceritain juga. Supaya apa? Supaya kita bisa ngambil pelajaran. Ya, hati-hatilah kita dari tergelincir di tempat tergelincirnya orang-orang sesat. Orang-orang yang sesat artinya orang-orang yang meremehkan surga dan neraka. Mereka tidak peduli dengan amal baik maupun amal buruk, maksiat. Enggak takut terhadap kehidupan dunia, kubur maupun akhirat. Hidupnya agnostik, nggak percaya pada apapun. Hati-hati, ya. Alasannya sekarang banyak. Alasannya itu masalah urusan akal aja. Padahal akal itu digunakan untuk memperkuat keimanan, bukan untuk diadu dengan keimanan. Ya. Besarkan apa yang Allah besarkan. Wa'adzim man 'azzamallahu wa rasuluh. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, karena hal itu adalah bentuk dari taqwal qulub,
Itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Karena dia Allah, wa'malu wa'mal lillahi li'annahu rabbuka wa anta 'abdu. Dan beramallah untuk Allah. Ini kembali kepada niatnya lagi. Kita beramal itu untuk Allah. Bersedekah, bukan Allah perlu sedekah kita, tapi amal kita itu kita tujukan untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Kita belajar ke majelis-majelis ilmu, tujuannya untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, bukan sekedar supaya pintar, bukan sekedar supaya dilihat orang alim, bukan sekedar supaya bacaan Qur'annya bagus, hafalannya bagus, bukan sekedar itu, tapi untuk mendapatkan beramallah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Rabbu, Dia adalah Tuhanmu, Tuhan kita Allah, dan engkau adalah abdu, engkau kita adalah hambanya. Wa as'alhu ayyudkhilakal jannata wa anta yu'idaka min narihi bifadlihi wa rahmatihi. Karena Dia Allah Tuhanmu dan engkau adalah hambanya. Hamba diciptakan tunduk pada penciptanya, hamba kita nih. Maka minta sama Dia, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, minta kepadanya agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan supaya Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Surga dan neraka bukan ditakuti karena surga, bukan diminati karena surga itu penuh kenikmatan. Neraka itu bukan ditakuti karena dia penuh dengan kepedihan, bukan. Surga diharap, neraka kemudian kita minta untuk dijauhkan, karena surga itu adalah gambaran dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan neraka adalah gambaran dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia nggak ada di dunia, tapi hakikatnya tetap sama. Kalau kita di dunia kita mendapatkan keridhaan Allah, hakikatnya dunia kita itu adalah surga buat kita. Sudah kita mendapatkan surga karena kita hidup di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita sudah merasakan surga, maka di akhirat bagaimana kenikmatan yang akan kita dapatkan? Lebih daripada apa yang didapatkan di dunia. Begitu juga sebaliknya. Orang kalau di dunia ini sudah mendapatkan melaksanakan amal maksiat, kemudian jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya walaupun dia sedang merasakan yang dia rasa nikmat, itu hakikatnya dia sedang merasakan kepedihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia rasakan di sini, nanti yang dia rasakan itu jauh lebih berat daripada apa yang dia rasakan di dunia. Masih untung dalam tanda petik ya, orang beramal maksiat di dunia masih dia ngerasa senang. Dia maksiat masih kaya, dia maksiat masih bisa punya kendaraan bagus. Ini yang dia rasakan nanti di akhirat ya berat. Karena apa? Dia sudah diberi fasilitas sama Allah, tapi dia beramal maksiat, menentang perintah Allah. Ya nanti siksanya juga berat. Tapi setidaknya dia ngerasain nikmatnya di dunia, dalam tanda petik. Tapi kalau udah maksiat, miskin di dunianya, hakikatnya dia sedang merasakan kenikmatan juga. Nikmat. Kenapa? Karena ntar kalau mati, dia nggak diazab sebesar orang yang diberi kenikmatan, diberi fasilitas tadi itu, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya nggak enak. Mau enak di dunia atau nggak enak di dunia, tetap akhirannya pedih. Maka beramallah karena Allah, karena Dia adalah Allah, Tuhan kita, pemilik kita, dan kita adalah hambanya. Ya. Kalau syaitan, wa in qala laka syaitan, kalau setan itu
yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, bermain-main dengan pikiranmu. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, dia tidak butuh kepadamu, dia tidak butuh segala amal perbuatanmu. Amal taatmu enggak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan maksiatmu tidak akan mencelakakan Allah. Kalau setan bermain dengan pikiranmu seperti itu, maka katakan kepada dia, benar apa yang kau katakan. Benar. Setan ini ngomongnya benar nih. Kalau dia ngomongnya begini, amal taat kita ada manfaatnya buat Allah? Enggak ada. Seluruh manusia dari awal penciptaan, manusia, jin, segala macam, berkumpul dari awal penciptaan sampai akhir. Kemudian mereka beramal taat kepada Allah. Kerajaan Allah enggak bertambah sedikit pun. Sebaliknya, seluruh makhluk dari awal penciptaan sampai akhir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah enggak tambah hina sedikit pun, enggak ada. Terus buat apa? Kita beramal taat, kita meninggalkan maksiat. Manfaatnya bukan untuk Allah. Manfaatnya kembali kepada yang melaksanakan, yaitu hamba-hambanya. Benar apa yang dikatakan oleh syaitan itu. Tapi yang membutuhkan anugerah Allah dan amal-amal soleh itu adalah kita. Perbuatan taat itu akan bermanfaat kepada kita. Cari di dalam ayat Al-Quran. Cari dengan cara berpikir bagaimanapun. Kita diperintah oleh Allah sholat. Apakah Allah dapat manfaat sholat kita? Hikmah yang banyak bisa digali itu adalah manfaatnya sholat untuk kesehatan. Kesehatannya kesehatan siapa? Kesehatan Allah. Kesehatan kita. Pahalanya itu larinya buat siapa? Buat Allah. Allah enggak kasih, enggak perlu. Allah yang ngasih tuh pahala. Ya. Perbuatan taat itu bermanfaat buat kita, dan perbuatan maksiat itu mencelakakan kita. Yang celaka bukan Allah, yang celaka kita. Kalau ada orang baik yang kena imbas daripada amal maksiat kita di dunia, mungkin dia merasakan efek daripada maksiat yang kita lakukan, tapi di akhirat enggak. Ya, dia perbuatan maksiat itu tidak mencelakakan Allah, tapi dia mencelakakan diri kita sendiri. Kita beramal taat enggak ada manfaatnya buat Allah, tapi manfaatnya buat diri kita sendiri. Wahakata, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan dari lisan nabinya, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nih pinter setan. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang benar, tapi dengan maksud tujuan yang keliru. Tujuannya apa? Membelokkan, menggelincirkan manusia dari keridhaan Allah menuju kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk membekali diri kita dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, kalau saya nggak salah, as-sanadu minad-din. Sanad keilmuan itu adalah bagian dari agama. Bukan cuma sekedar ilmunya, tapi pemahamannya juga benar. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, benar. Tapi bukan cuma sekedar Al-Quran dan Sunnah, karena orang non-muslim pun bisa baca Al-Quran dan Sunnah. Ada satu kali saya lihat satu video itu orang Cina ya, ngomong bahasa Arabnya lebih fasih daripada kita, bercakap-cakap segala macam. Jauh. Kalau cuma sekedar ilmunya, mereka itu orang yang tadi saya ceritakan itu membacanya itu lebih bagus. Secara mengerti tentang ilmunya, mengerti, tahu,
Itu lebih bagus daripada kita. Tapi apa dia punya pemahaman yang benar? Belum tentu. Makanya itu perlu untuk membekali diri kita dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Dari mana kita dapat pemahaman yang benar? Dari sanad keilmuan. Saya dapat dari guru saya dari guru saya, guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Buktikan dengan sanad keilmuan. Jadi dia dapati ayat itu bukan sekedar dia dapat dari internet, bukan sekedar dia dapat dari buku-buku yang ada di perpustakaan, bukan dari Google. Karena hal-hal seperti itu mudah digelincirkan oleh setan. Karena biasanya syaitan itu menggunakan perkataan-perkataan yang benar, tapi dengan maksud tujuan yang keliru. Kalau setan kemudian fa'in galalaka, kalau setan berkata kepadamu, jika engkau termasuk orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti engkau akan masuk ke dalam surga. Kalau emang udah ditentuin, ditakdirin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau termasuk orang-orang yang berbahagia, maka engkau pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal taat atau maksiat sama aja, karena kan udah ditakdirin. Tapi kalau engkau termasuk orang yang celaka di sisi Allah, maka kelak engkau akan kembali ke neraka. Nggak peduli masalah engkau taat atau maksiat. Ini perkataannya gimana? Perkataannya iblis. Dia bermain-main dengan logika. Dan ini banyak menghinggapi orang-orang di zamannya Habib Abdullah Haddad ini sudah 400-an tahun yang lalu. Sampai sekarang hal ini masih relevan. Ya. Maka jangan kemudian, kata Habib Abdullah Haddad, jangan engkau berpaling terhadap perkataan itu. Jangan, maksudnya jangan tertarik dengan perkataan itu. Kenapa? Karena takdir itu adanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya gaib. Bahkan setan pun nggak tahu sebetulnya. Dia nggak tahu tuh ketentuan Allah itu bagaimana. Kalau kita bilang kita taat atau maksiat sama aja. Kalau kita sudah ditentukan baik atau kita ditentukan sebagai orang yang celaka, maka amal taat atau maksiat itu sama aja, salah. Karena kita tidak tahu isi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba, tugas kita adalah menimbulkan tanda-tanda. Kita ini punya harapan apa sih? Ada yang berharap untuk masuk neraka? Nggak ada. Semua pasti berharap untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan taat itu adalah bukti terkuat dari kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti terkuat kita untuk mengharapkan kebahagiaan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin sudah ditentukan oleh Allah. Jadi karena kita tidak mengetahui tentang takdir kita, jangan segala-galanya sekedar diserahkan kepada takdir. Kita berlindung di balik kata-kata takdir, udah takdir. Enggak. Kita harus berusaha dulu. Kalau kita mau jadi orang yang baik, ya timbulkan tanda-tanda kebaikan. Belajar, beramal taat, sedekah, umroh, haji kalau punya duit, sholatnya yang bagus, interaksinya yang bagus sama orang. Timbulkan tanda-tanda itu, karena itu adalah bukti terkuat apakah kita ditentukan sebagai ahli khair atau ahli syar, orang yang baik atau orang yang buruk. Kalau kita punya kesulitan, lebih mudah kita untuk beramal maksiat dibandingkan amal taat. Tapi kemudian ada timbul kesadaran, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, maka berusaha untuk keluar dari maksiatnya, menuju kepada amal taatnya. Hal itu juga adalah satu tanda kebaikan. Sebagaimana yang dikisahkan tentang
seseorang di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam yang berusaha untuk menjadi baik, walaupun dia sudah membunuh, melakukan amal maksiat sebanyak itu, tapi toh keniatan dia untuk menjadi baik itu diganjar oleh Allah dengan kebaikan. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulkan terus tanda-tanda kebaikan itu, karena itu merupakan bukti terkuat atas sesuatu kebahagiaan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita ini kan cuma bisa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, katanya. Aku bersama dengan prasangka hambaku. Maka kita berprasangka baik sama Allah. Dengan apa? Dengan tanda-tanda yang kita timbulkan sendiri. Tanda yang bisa kita timbulkan sendiri itu juga dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana tidak, tanda-tanda kebaikan yang kita timbulkan itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tentukan bagi kita. Maka terus berusaha untuk menimbulkan tanda-tanda kebaikan itu. Berusaha untuk beramal taat, tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena perbuatan maksiat sebaliknya dari amal taat tadi itu adalah bukti terkuat atas kita ini sudah ditentukan sebagai ahli khair atau ahli syar. Kalau kita gampang melakukan perbuatan maksiat, jangan-jangan kita masih punya prasangka baik sama. Jangan-jangan kita adalah kita sudah ditentukan sebagai ahli syar, orang-orang yang punya keburukan. Tapi jangan putus asa. Timbulkan tetap prasangka baik. Prasangka baik kita dibandingkan dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan masih lebih kuat prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prasangka baik kita bisa merubah perbuatan maksiat menjadi perbuatan taat. Prasangka baik kita sama Allah itu adalah bagian dari perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidaklah di antara orang yang maksiat dengan neraka, dengan amal buruk maksudnya, kecuali dia akan meninggal dengan kemaksiatannya. Begitu juga orang yang beramal taat, insya Allah dia akan wafat dalam ketaatan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan itu merupakan bagian dari amal baik, karena itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Dan perlu bagi kita bersama-sama untuk memahami bahwa kita perlu membekali diri kita dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang agama ini, agar kita tidak tergelincir di tempat tergelincirnya orang-orang yang berlaku maksiat. Dan jangan segala-galanya kemudian kita berlindung di balik kata-kata semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan itu sebagai topeng atas rasa malas yang mungkin ada di dalam diri kita. Semoga amal taat kita itu merupakan bukti terkuat yang bisa kita timbulkan untuk mewujudkan bahwa insya Allah Allah menakdirkan kita semua sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah kelak. Dan semoga Allah kalau kita masih terjebak di dalam maksiat, semoga Allah menyelamatkan hati kita dengan Allah timbulkan rasa harap bagi kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melindungi kita, memberikan rasa cemas di dalam hati kita
dari melakukan kembali amal-amal maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan hal ini Allah jadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kita mendapatkan kebahagiaan di alam kubur kita dan di barzakh kita dan di hari kebangkitan kelak, dan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bapak tahu alamat ya Pak? Alamat itu aslinya dari bahasa Arab. Alamat itu adalah tanda-tanda. Sekarang untuk bisa kita menemukan tujuan kita. Kita kan kalau nulis surat tuh pasti ada alamat. Alamatnya Bogor Pak Presiden. Blok sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahannya ini, kecamatannya itu, provinsinya mana, negaranya mana. Itu kalau dicari bisa tuh. Oh, nih Bogor Pak Presiden, yang namanya Bogor Pak Presiden mungkin bukan cuma satu ini. Mungkin ada juga Bogor Pak Presiden yang lain mungkin. Tapi kalau ditanya, nih kok ada RT segini, di sini ada, mungkin di tempat lain juga ada. Tapi kelurahannya sama nggak? Belum tentu. Kelurahannya di sini mungkin namanya Pamoyanan, di sono Cibarusah, kalau ada misalnya gitu ya. Atau manalah gitu ya. Beda kelurahan, beda kecamatan, beda provinsi, biasanya beda juga tuh nama-namanya. Tapi pun kalau misalnya namanya sama, nama kelurahannya sama, kecamatannya boleh jadi berbeda. Ini Bogor Selatan, sono Bogor Barat misalnya. Itu alamat, itu tanda-tanda yang spesifik untuk kita bisa mencapai ketujuan kita. Amal taat kita itu merupakan tanda-tanda yang spesifik untuk kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Kalau kita nggak mesti amal taat ya, amal maksiat itu juga sama. Kalau kita bertujuan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya Allah, maka timbulkan tanda-tanda itu secara spesifik. Namanya apa? Surga. Tadi kan kalau rumah itu alamatnya spesifik ya. Nama tempat, RT, RW, nomor, kelurahan, kecamatan, segala. Ini untuk surga ini, dia juga punya alamatnya itu spesifik. Semakin spesifik, semakin cepat kita nyampe. Kalau cuma dibilang rumah kita di Bogor Selatan, namanya rumah blok ini, RT segini, RW segitu, di Bogor Selatan, susah nggak dia nyari? Bisa, tapi lebih lama. Kalau dia bilang spesifik, dia ngasih taunya, cepat nyampainya tuh, lebih cepat nyampainya. Surga neraka juga begitu. Kalau kita banyak melakukan amal taat, tujuan kita untuk kita ingin menuju surga itu lebih cepat karena alamatnya spesifik. Sholatnya bagus, puasanya bagus, interaksinya bagus, sedekahnya bagus, umrohnya bagus, hajinya bagus. Segala amal taatnya itu bagus, cepat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau amalnya amal maksiat. Semakin spesifik dia melakukan amal maksiat, semakin cepat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.